Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya Ustaz? Supaya anak-anak kita ini sekarang, dia itu tidak terjebak hal-hal yang receh-receh di dunia media sosial. Saya bilang mudah jawabannya itu, saya bilang. Tapi setelah saya jawab, dikerjakan apa tidak? Tuhan itu, betul dia punya sifat kasih sayang. Betul dia. Tapi, jangan kamu manfaatkan kasih sayangnya itu untuk berbuat maksiat. Nampak kali logat Bataknya. Aku orang Mandailing, macam mana lagi? Tidak mungkin aku orang Mandailing, logatku logat Arab. Macam mana itu ceritanya? Dari dulu, tidak pernah kita bermasalah dengan beda pendapat. Yang sering bermasalah itu beda pendapatan. Nah, itu jadi persoalan kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik remaja, kalau ada anak-anak kecil yang sekarang berubah namanya, saya dengar. Dulu Bocil FF, sekarang ganti namanya katanya. Bocil Rabies. Lebih ganas sekarang namanya. Itu yang saya dengar dari anak dirubah. Tapi tak ada pagi nih ya Pak. Mungkin tadi malam nonton Isra Mi'raj sehingga lupa dia tidur, ketiduran dia pagi ini. Mudah-mudahan semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin ada pertanyaan begini. Saya suka pertanyaan itu waktu di TV. Ditanya begini sama guru, bagaimana caranya Ustaz supaya anak-anak kita ini sekarang, dia itu tidak terjebak hal-hal yang receh-receh di dunia media sosial. Misalnya gosip-gosip artis dan ini segala macam. Oh, saya bilang mudah jawabannya itu, saya bilang. Tapi setelah saya jawab, dikerjakan apa tidak? Di Indonesia ini sekarang ada kurang lebih 800.000 masjid di Indonesia ini sekarang. Dari Sabang sampai Merauke. Pesantren bisa ratusan ribu yang terdaftar sama yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Belum lagi kampus-kampus Islam, bisa ribuan itu. Berapa itu profesor dan doktornya itu di situ, yang S2 segala macam. Bayangkan, saya bilang, kalau semua masjid, semua pesantren, semua kampus, semua profesor, semua doktor buat channel YouTube. Setiap pagi live, minimal minggu lah seperti ini. Masuk ke dunia media sosial. Ya tergeserlah gosip-gosip artis itu. Ini untuk kita semua ini. Tadi malam juga saya di Masjid Ar-Rahman. Begitu saya bilang, hidupkan ini masjid dengan channel supaya sampai kemana-mana beritanya. Kalau misalnya itu kita ramaikan, ya tergeserlah yang aneh-aneh itu. Tapi permasalahannya tidak mau kita mengerjakannya. Mungkin di jalan pancing ini nanti Masjid Amal Ikhlas lah duluan yang membuat itu. Kita tunggu bulan depan. Ada nggak channel YouTube-nya? Karena begini Pak, kalau kita ini aja yang dengar kajian ini, kita kan udah mau meninggal ini sebenarnya. Makanya datang mengaji. Yang perlu itu anak-anak muda itu, generasi Z. Macam mana itu orang itu nanti? Mudah melawannya saya bilang. Pertanyaannya, mau nggak masjidnya yang 800.000 itu? Mau nggak pesantrennya? Mau nggak kiainya? Mau nggak profesornya? Mau nggak doktornya? Mau nggak kampusnya bergerak? Bayangkan itu. Kalau setiap hari kita lakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita berbenah. Sekarang kan tidak bisa disetir-setir media sosial ini. Kok sur kita masukkan, nah, video aja dapur itu buat di internet masuk itu. Bisa sekarang ini. Asal kita maulah bergerak. Mudah-mudahan itu bisa jadi solusi. Supaya yang ditonton anak-anak kita itu bukan itu saja. Era disruptif namanya. Disruptif itu tercabut dari akar budaya. Itu yang kita alami nanti. Kalau internet itu kita biarkan, kita serahkan ke orang lain.
Itu yang saya bilang semalam. Mudah-mudahan kita berubah. Ada beberapa masjid rekam saya, tapi tak pernah bagus suaranya. Mana mau orang dengar, suaranya nggak jelas. Ada pula yang rekam ceramah-ceramah saya, tapi nggak jelas gambarnya, nggak mau juga orang dengar. Pokoknya harus bagus. Saya yakin kita punya dana, kita punya sumber daya manusia untuk mengubah dunia ini melalui media sosial. Jangan di masjid saja, Pak. Jangan di masjid saja, Bu. Kita ini tidak lama lagi nih. Anak-anak kita itunya. Ada dia tidak ada di masjid. Dia ada di internet. Anak-anak itu. Ada di situ dia. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Apa pelajaran kita yang selanjutnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Bunyinya Maliki Yaumiddin. Mari kita lihat sedikit-sedikit. Maliki Yaumiddin. Sering diterjemahkan pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Selalu kita ingatkan, tidak bisa dipahami ayat Al-Quran kalau tidak dikaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa itu. Harus jelas kaitannya. Ustaz, kalau begitu, apa kaitannya itu? Malik Yaumiddin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dia sebut Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dia sebut Tuhan itu pemilik hari pembalasan. Apa kaitannya? Kalau dia punya sifat kasih, dia punya sifat sayang, dia berarti pemberi. Kalau dia pemberi, dia harus punya sesuatu yang dia miliki. Kita punya duit, tapi kita tidak punya anak. Mau dikasih ke siapa? Tak jelas ya. Berarti kalau kita mau memberi sesuatu, harus ada yang kita miliki. Harus ada sasaran kemana kita berikan yang kita miliki. Nah, begitu juga lah Tuhan. Karena dia punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia harus memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya Ustaz? Yaumiddin, hari pembalasan. Dia yang punya itu. Itu satu. Yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan sifat kasih sayang. Sedangkan pemilik hari pembalasan menunjukkan ketegasan. Itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, kadang diterjemahkan juga Malik Yaumiddin itu dengan raja. Pernah dengar kan? Raja di hari pembalasan. Kalau begitu apa maksudnya? Tuhan itu betul dia punya sifat kasih sayang. Betul dia. Tapi jangan kamu manfaatkan kasih sayangnya itu untuk berbuat maksiat. Karena dia itu juga Malik Yaumiddin, bisa menyiksa di hari kiamat. Artinya itu, kalau ada orang baik kali sama kita, jangan manfaatkan itu. Ini hari ini dikasih 1.000, besok 2.000 lah. Besok 3.000. Tiap hari dimintainya. Itu artinya dimanfaatkannya kasih sayang orang. Nah, Tuhan ini jangan dimanfaatkan kasih sayangnya, Pak. Bisa berbahaya kita. Tidak usahlah sholat. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau nanti dia mau masuk surga dibuatnya aku, masuk juga itu. Tidak bisa begitu. Karena dia selain Ar-Rahman Ar-Rahim, dia juga Malik Yaumiddin. Menurut saya ini yang paling tepat munasabahnya itu. Memang dalam kehidupan ini, kita dalam mendidik anak itu harus seimbang. Mendidik keluarga, berkawan harus seimbang. Jangan tunjukkan kepada anak kalau kita itu betul-betul sayang sama dia, sesayang-sayangnya, tidak ada batasnya. Pasti ibu dipijaknya, pasti itu. Mak, belikan mobil-mobilan, beli. Mak, belikan helikopteran, beli. Mak, besok kita jalan-jalan, terus-teruslah.
Lama-lama, mak, kita jual rumah ini, katanya itu nanti. Ya, itu kalau dituruti. Ke istri juga, Pak. Jangan turuti semua. Bisa berbahaya kita, apalagi hari Minggu. Mau jalan-jalan aja dia itu. Kok tahu, Ustaz? Pengalaman. Jangan dituruti. Dia mau pergi kemana-mana aja itu. Nah, kalau laki-laki apa pula? Jangan pula turuti, Bu. Laki-laki ini. Laki-laki ini pagi bangun nih. Sholat, subuh, segala macam. Jangan. Karena aku cinta padamu, aku biarkan kau tak sholat subuh. Itu tidak betul. Kau juga nak, karena aku sayang samamu, buatlah sesuka hatimu. Karena bukti cintaku samamu, kulakukan, kuberikan semua apa yang kau mau. Salah. Karena Tuhan yang kita teladani itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga Malik Yaumiddin. Nah, kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqir Rahman, berakhlaklah seperti akhlak Tuhan. Salah satunya berimbang akhlak Tuhan itu. Satu sisi dia lembut, satu sisi dia tegas. Begitu hidup ini. Nah, ini kalau ada Bapak Ibu guru di sini, nasihatnya jangan terlalu lembut kepada murid, jangan terlalu kasar. Tak boleh terlalu lembut, pijaknya kita. Tapi tak boleh terlalu kasar, dijauhinya kita. Nah, itu namanya tawazun, wasatiyah hidup ini. Berimbang-berimbanglah. Sebabnya ada nasihat, cintailah orang yang kau cintai sekedar saja. Karena suatu saat dia bisa jadi musuhmu. Betul itu. Tapi benci juga orang yang kau benci sekedar saja. Suatu saat kau bisa jatuh cinta padanya. Biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari belajar keseimbangan dari munasabah surah Al-Fatihah ayat ketiga dan ayat yang keempat. Nah, dia pengasih penyayang, tapi juga dia Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Manusia ini begitunya supaya aman ini. Kalau tiap hari dipuji, Pak, jadi Fir'aun itu. Itu di medsos saya itu, saya lihat kadang puji. Semalam ada yang nulis begini, saya baca itu. Nampak kali logat Bataknya. Oh, dalam hati saya, agak sakit hati saya sedikit dibuatnya begitu. Memang aku orang Mandailing, macam mana lagi? Tidak mungkin aku orang Mandailing, logatku logat Arab. Macam mana itu ceritanya? Tapi memang harus begitu kita, karena saya lihat di medsos itu banyak kali pujian. Namanya itu dalam agama at-targhib wa tarhib. Satu sisi dia harus dimotivasi, satu sisi harus ditakut-takuti, baru aman itu. Kalau dipuji-puji terus jadi Fir'aun, suka-suka hati, diangkat-angkat, diumbang-umbang, bahaya itu. Tapi kalau tiap hari dijatuhkan, putus asa dia, tidak ada semangat hidupnya lagi. Jadi hiduplah berimbang-berimbang, macam sifat Tuhan inilah yang kita contoh. Mudah-mudahan bisa kita amalkan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita lihat satu-satu. Ustaz, apa itu Malik? Bacanya boleh dua, Pak. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh juga. Tapi harus ngerti alasannya. Jangan besok maghrib Pak Imam sholat Maliki Yaumiddin. Itu Ustaz, kau tak datang subuh kemarin. Kata Ustaz itu boleh. Baru ditanya, apa alasannya? Pokoknya begitu. Wah, itu nggak bisa itu. Harus tahu alasannya. Begitu juga kata sebagian pakar tafsir, Malikin Nas, panjang atau pendek? Qul a'udzu birabbin nas. Malikin Nas, panjang atau pendek yang itu? Pendek. Tapi menurut sebagian ahli boleh panjang. Yang ini yang awalnya panjang boleh dipendekkan. Yang Malikin Nas yang awalnya pendek boleh dipanjangkan. Tapi harus mengerti alasannya. Baca dalam tafsir Al-Kasyaf namanya. Al-Kasyaf an haqa'iq ghawamidit tanzil wa uyunil aqawil fi wujuhit ta'wil. Satu lagi namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Qurtubi. Boleh dibaca di situ. Kalau tidak, yang biasa itu aja, Pak. Jangan diganti-ganti lagi.
Nanti sholat maghrib Pak Imam baca aja Malik Yaumiddin, dah aman. Tak mikirkan Qurtubi, tak mikirkan Zamakhsyari. Selamat dia. Malik Yaumiddin. Itu aman. Yang sering salah saya dengar ini kalau wirid. Alladzi yuwaswisu. Dipanjangkannya wi-nya itu. Tidak boleh panjang itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang betul. Alladzi yuwaswisu. Satu tafsir pun tidak ada yang bilang itu panjang. Bukalah. Dari tafsir paling tua sampai paling muda, tidak ada itu yang bilang boleh dipanjangkan yuwaswisu. Tidak ada itu. Pendek. Alladzi yuwaswisu. Pendek. Awal akal kan waswasa yuwaswisu. Kapan wi juga? Kalau dia taswis baru, tapi ini enggak yuwaswisu, pendek. Mari kita perbaiki. Itulah fungsinya kita belajar itu. Kalau dia malik panjang, maliki yaumiddin, artinya itu pemilik. Pemilik. Kalau dia pendek, malik artinya itu raja. Boleh juga diartikan Tuhan. Dalam surah An-Nas itu Malikin Nas, raja. Dalam tanda kurung diartikan orang juga Tuhan. Bebas-bebaslah. Yang paling tepat Malik, pemilik. Kenapa begitu?